Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai kata kunci abstrak. Pada deklarasi kelas, kita bisa menambahkan kata kunci abstrak sebelum kata kelas. Hal ini akan mengubah kelas menjadi abstrak. Kelas yang bersifat abstrak tidak bisa melakukan instansiat menjadi objek, dan kelas yang bersifat abstrak harus diturunkan lagi hingga menjadi kelas biasa, setelah itu barulah bisa melakukan instansiat. Ini adalah contoh dari kode abstrak. Perhatikan kelas paling atas yaitu animal. Pada saat kita melakukan deklarasi kelas, kita bisa menambahkan kata kunci abstrak sebelum kata kunci kelas. Artinya kelas animal berubah menjadi abstrak. Kita tidak bisa melakukan instansiat pada kelas animal. Perhatikan lagi pada kelas kedua yaitu kelas dog yang diturunkan dari animal. Namun kelas dog masih tetap bersifat abstrak. Jadi kita bisa membuat turunan kelas abstrak dari kelas abstrak. Dan kelas dog tetap tidak bisa diinstansiat menjadi sebuah objek. Nah, kelas ketiga adalah kelas cat yang merupakan turunan dari kelas animal. Berhubung kelas cat tidak bersifat abstrak, maka kita bisa melakukan instansiat terhadap kelas cat untuk membuat objeknya. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya ya. Kalau begitu, apa gunanya kita menggunakan kata kunci abstrak? Abstrak ini digunakan kalau kita membuat banyak kelas yang turun-temurun, di mana kelas-kelas yang menjadi parent biasanya kodenya masih separuh jadi, sehingga kita ingin mencegah agar kelas tersebut jangan diinstansiat. Takutnya kelas tersebut masih rawan error karena kodenya belum lengkap. Kita ingin agar kelas tersebut diturunkan dahulu ke kelas anak yang kodenya sudah disempurnakan. Setelah itu barulah kelas anaknya boleh diinstansiat. Agar lebih jelas kita coba praktek ya. Pada folder kelas kita tambahkan file animal.php. Di dalamnya kita buka tag PHP, lalu kita buat abstract class animal dengan satu buah public string name. Setelah itu kita buat file main.php. Pertama kita require once dulu ya. Kelas garis miring animal.php. Kemudian kita coba melakukan instansiat terhadap kelas animal ya. Animal sama dengan new animal. Kita coba jalankan main.php dan kita mendapatkan error cannot instantiate abstract class animal. Jadi kita tidak bisa melakukan instansiat terhadap kelas yang bersifat abstrak. Ini abstrak. Kemudian kita buat kelas turunan dari animal ya. Pertama kita buat dahulu abstract class dog extends animal. Isinya kosong saja ya. Jadi kelas yang bersifat abstrak bisa kita turunkan menjadi kelas yang abstrak lagi. Kita coba buat objeknya. Dan seperti yang diduga ya, kelas dog juga tidak bisa melakukan instansiat. Selanjutnya kita buat lagi kelas turunan dari animal. Kali ini dengan nama cat. Dan kali ini sudah tidak abstrak ya. Sekarang kita buat objek dari cat. Dan kali ini kode berjalan tanpa error. Jadi kalau kita bertemu dengan abstract class, maka kita harus membuat turunannya hingga menjadi kelas biasa. Setelah itu barulah kita bisa instansiat menjadi objek. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu abstract method. Di dalam abstract class, kita bisa membuat method yang bersifat abstrak juga. Untuk method yang bersifat abstrak, kita tidak perlu menuliskan kode implementasinya. Seandainya kita tetap menuliskan kode implementasi, justru kita mendapatkan fatal error. Khusus untuk abstract method, kita hanya boleh menggunakan visibility protected atau public. Tidak boleh menggunakan private karena method ini harus bisa diakses di kelas turunan agar kita bisa menuliskan kode implementasinya. Ini adalah contoh dari kode abstract method. Perhatikan pada kelas animal, kita membuat abstract function makeSound. Jadi metode di sini hanya deklarasi saja ya, tidak ada implementasi. Nantinya kalau kita membuat turunan dari kelas animal yang bersifat bukan abstrak,
yaitu cat ya, barulah kita wajib menuliskan kode implementasi dari make sound. Kalau pada kelas cat kita tidak menuliskan kode implementasinya, maka kita mendapatkan fatal error. Agar lebih jelas, kita praktek lagi. Pertama kita buka kembali file animal.php. Kemudian pada kelas animal kita tambahkan abstract public function make sound. Nah, kalau kita coba jalankan, maka terjadi fatal error ya, karena pada kelas cat tidak ada implementasinya. Jadi untuk sementara kita komentari dahulu semua kode yang berkaitan dengan cat. Nah, sekarang sudah berjalan normal ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita membuat abstract method. Yang pertama adalah kita hanya boleh menuliskan abstract method di dalam abstract class. Jadi kalau misalkan kelas animal ini tidak abstrak, maka terjadi fatal error ya. Karena abstract method harus ditulis di dalam abstract class. Yang kedua, kita hanya boleh menggunakan visibility public atau protected pada abstract method. Karena method ini harus bisa diakses pada kelas turunan. Jadi kalau misalkan kita ubah di sini menjadi private function, maka kita mendapatkan fatal error. Yang ketiga, abstract method tidak boleh ada kode implementasi. Jadi kalau misalkan di sini kita tambahkan block code, malah jadi error ya. Yang tadinya tidak error, sekarang malah jadi error. Nah, yang keempat, pada saat kita membuat kelas turunan yang bersifat non-abstrak seperti cat, maka kita wajib menuliskan kode implementasi dari abstract methodnya. Jadi kalau kode cat ini kita buka kembali, maka kita wajib menuliskan implementasi dari public function make sound. Misalkan keluar suaranya meow. Setelah itu kalau kita jalankan main PHP-nya, barulah tidak terjadi error. Kita coba panggil ya, method make sound dari cat, dan keluar tulisannya meow. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apa sih kegunaan dari abstract method? Nah, kegunaan dari abstract method ini berkaitan erat dengan polymorphism. Agar lebih jelas, kita ubah dahulu kode pada kelas doc menjadi tidak abstrak ya. Nah, ini perhatikan ya, kalau kelas doc ini masih abstrak, dia tidak wajib melakukan implementasi terhadap abstract method make sound. Tapi kalau kita ubah menjadi tidak abstrak, sekarang menjadi wajib. Jadi kita harus punya make sound juga untuk anjing. Misalkan anjing suaranya guk-guk. Untuk melihat kegunaan dari abstract method, kita buat function baru pada main.php ya. Ini kita komentari dahulu. Misalkan function animal sound, yang parameternya adalah kelas animal, nama parameternya animal juga. Di dalamnya kita panggil method make sound. Nah, disinilah kegunaan dari abstract method. Kita bisa memastikan bahwa semua turunan dari animal pasti memiliki method make sound. Jadi kita bisa dengan aman memanggil function animal sound dengan menggunakan kelas cat maupun kelas dog. Kalau kita jalankan, semuanya berfungsi normal ya. Abstract method di sini berfungsi untuk memastikan bahwa semua kelas turunan animal pasti punya method make sound. Lain halnya kalau abstrak pada kelas animal kita hapus ya. Artinya tidak ada keharusan pada dog ataupun cat harus memiliki method make sound. Jadi bisa saja cat punya tapi dog tidak punya. Nah, kalau seperti ini terjadi fatal error karena ternyata dog tidak punya make sound. Dan kita mendapatkan errornya pada saat runtime ya. Pada saat kode dijalankan, barulah PHP mengetahui bahwa ternyata dog tidak punya method make sound. Jadi di sini kegunaan dari abstract method ya. Kalau abstract method pada kelas animal saya aktifkan kembali, maka
Dari source code-nya saja sudah kelihatan bahwa kelas doc ini harus mengimplementasikan make sound. Dan kita pun terhindar dari runtime error. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.